Halo, sahabat Markicer dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berselawat, hati kita dilapangkan, rezeki diluaskan, dan kisah ini membawa hikmah dalam hidup kita. Pernahkah engkau mendengar tentang seorang gadis miskin yang harus merantau jauh demi menebus derita keluarganya? Pernahkah engkau bertanya mengapa seorang anak muda harus mengubur cita-citanya hanya demi melihat adik-adiknya tetap bisa bersekolah? Dan mungkinkah di negeri yang jauh dan asing, takdir mempertemukannya dengan cinta yang tak terduga? Inilah kisah Rani, seorang gadis dari Salatiga yang tak pernah menyangka bahwa air matanya di malam hari akan diganti Allah dengan pelangi di ujung sabarnya. Dengarkanlah baik-baik karena mungkin engkau akan menemukan dirimu sendiri di dalam cerita ini. Malam itu, hujan turun di Salatiga. Meskipun tidak lebat, tetapi cukup untuk membuat tanah becek dan suasana di rumah Rani makin sendu. Rani duduk bersila di kamar kecilnya yang berdinding tripleks. Di tangannya, ada amplop coklat berisi ijazah SMA yang belum sempat ia bingkai. "Ibu, aku tidak apa-apa jika tidak kuliah. Aku ingin kerja dulu," ucap Rani pelan saat ibunya masuk dengan mata sembab. "Loh, Rani, kamu anak pertama. Kamu yang paling pintar. Masa cita-citamu menjadi guru kamu lupakan begitu saja?" Rani hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia ingin sekali kuliah. Namun, malam itu ia tahu impiannya harus ia lipat dulu. Ayahnya tak lagi bekerja karena jatuh sakit. Utang terus menumpuk. Adik-adiknya masih sekolah dan butuh biaya. Besoknya, ia mendaftar sebagai calon tenaga kerja wanita, TKW. Tujuannya, Arab Saudi. Pekerjaannya, pembantu rumah tangga. Umurnya baru 19 tahun, tetapi matanya sudah belajar menyimpan luka yang dalam. 3 bulan kemudian, Rani mendarat di Riyadh. Udara panas menyambutnya, kontras dengan dinginnya perasaan di dalam hati. Di bandara, ia dijemput oleh seorang wanita berjilbab mewah dan berkacamata gelap. Dialah majikan barunya, Nyonya Samira Al-Mahdi. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Rani hanya menatap keluar jendela mobil, gurun pasir, gedung-gedung tinggi, dan langit yang asing. Ia merasa seperti debu yang ditiup takdir. Setiba di rumah mewah itu, Rani diberi kamar kecil di belakang dapur. Namun, tidak seperti cerita TKW lainnya, majikannya tidak memarahinya, juga tidak membentaknya. "Kamu bisa panggil aku Ummu Khalid. Jangan takut. Di rumah ini, kami tidak suka berteriak," ujar Nyonya Samira dengan bahasa Arab yang Rani pahami sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu. Rani bekerja mulai subuh hingga malam. Ia mencuci baju, menyapu, menyetrika, dan memasak. Semua ia jalani dengan sabar. Setiap malam, ia menulis surat untuk ibunya di kampung, walaupun tidak selalu bisa mengirimkannya. Sampai suatu hari, di lorong rumah yang sepi, ia bertemu sosok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang pria muda, tinggi, berwajah lembut, dan mengenakan pakaian santai. "Assalamualaikum," ucapnya dengan senyum. Rani gugup, menjawab pelan, "Waalaikumsalam." Itulah pertama kalinya ia bertemu Khalid, anak satu-satunya Nyonya Samira. Sejak hari itu, pandangan Khalid pada Rani tak pernah lagi sama. Begitu pula sebaliknya. Hari-hari berikutnya terasa sedikit berbeda bagi Rani. Ia tak bisa mengabaikan cara Khalid menatapnya setiap kali mereka berpapasan. Bukan pandangan merendahkan, bukan pula lirikan liar, melainkan semacam rasa hormat atau mungkin kekaguman. Suatu pagi, saat Rani tengah menyapu halaman, Khalid datang membawa segelas air dingin. "Ini untukmu. Cuaca hari ini sangat panas," ucapnya dalam bahasa Arab yang lembut. Rani ragu untuk menerima. "Saya hanya pembantu, Tuan. Tidak layak." Khalid tersenyum. "Namaku Khalid. Dan di rumah ini, semua orang berhak diperlakukan dengan hormat." Rani menunduk, lalu mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Sejak kapan ada majikan yang begitu sopan kepada pembantunya? Hari itu menjadi awal pertemuan mereka yang lebih sering. Rani kadang membantu Khalid menerjemahkan dokumen dari bahasa Inggris karena ternyata Khalid sedang menyusun tesis bisnis internasionalnya. Rani pun memiliki nilai bahasa Inggris terbaik saat SMA. Di ruang perpustakaan rumah yang sunyi, mereka sering duduk berdua, saling bicara, dan berbagi cerita. Namun, Rani selalu menjaga batas. Ia tahu tempatnya. Ia hanya seorang gadis desa dari Salatiga. Akan tetapi, Khalid justru makin terpikat oleh kesederhanaan dan kecerdasannya. Saat Rani bercerita tentang ibunya yang menjahit baju bekas demi bisa menyekolahkan adik-adiknya, mata Khalid meredup. "Kalau kamu laki-laki, kamu pasti sudah menjadi seorang pemimpin,"
ucap Khalid pelan. Rani hanya tersenyum menunduk. Saya hanya mencoba menjadi anak yang berguna. Sore itu, Rani kembali ke kamar kecilnya dengan hati yang tak karuan. Ia merasa ada sesuatu yang tak biasa sedang tumbuh di antara mereka. Tapi ia takut. Takut jika perasaannya hanya akan melukai dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, saat keluarga besar Al-Mahdi mengadakan jamuan makan, Rani bertugas di dapur dan ruang tamu. Ia tak pernah menduga bahwa sore itu akan menjadi awal dari desas-desus yang tak bisa ia kendalikan. Siapa gadis Indonesia itu? Bisik seorang tamu wanita kepada Samira. Itu pembantu baru. Namanya Rani, jawab Samira singkat. Tetapi, di pojok ruangan, sepupu Khalid bernama Yasmina memperhatikan dengan mata tajam. Ia sudah lama tertarik pada Khalid dan kini, melihat ada bayangan gadis asing di dekatnya, hatinya terbakar. Sejak itu, Yasmina sering datang ke rumah dan memberi sindiran halus kepada Rani. Rambutmu hitam legam, ya. Khas gadis kampung dari Asia Tenggara. Rani hanya tersenyum, tapi dalam hati ia mulai merasa tak aman. Pada suatu malam, setelah semua orang tidur, Rani duduk di halaman belakang menatap langit Riyadh yang bertabur bintang. Tiba-tiba, langkah kaki mendekat. Kamu sering menatap langit? Apa kamu sedang berdoa? Tanya Khalid. Rani kaget. Iya, saya meminta Allah menjaga keluarga saya di kampung. Khalid menatap langit juga. Dan aku meminta Allah menjaga kamu, Rani. Rani terdiam. Saat itu, ia tahu doanya telah sampai ke langit, tetapi hatinya belum siap menebus jawaban Allah dengan risiko sebesar itu. Pagi itu, udara Riyadh lebih hangat dari biasanya. Rani sedang menyiram bunga di halaman ketika Yasmina datang lagi. Kali ini, ia membawa dua temannya, gadis-gadis Arab muda yang selalu tampil dengan pakaian mahal dan aroma parfum yang menyengat. Oh, kau di sini rupanya, ucap Yasmina dengan suara lantang. Khalid selalu bicara tentangmu, pembantu yang bisa bahasa Inggris dan tahu sastra Eropa. Hebat sekali. Teman-temannya tertawa mengejek. Rani menunduk. Ia tahu sindiran itu disengaja. Sepertinya kamu terlalu nyaman di rumah ini, sambung Yasmina. Kau pikir dengan kecerdasanmu, kamu bisa naik derajat? Rani tidak menjawab, tapi senyumnya tetap tenang. Meskipun hatinya berkecamuk, ia tahu perasaan Khalid padanya bukan rahasia lagi, dan itu membuat posisinya semakin berbahaya. Malam harinya, Samira memanggil Rani ke ruang tamu. Rani, aku mau bicara. Duduklah. Rani duduk dengan hati was-was. Aku mendengar beberapa cerita dari keluarga tentang kamu dan Khalid, kata Samira pelan. Rani langsung menunduk, wajahnya pucat. Saya tidak pernah berniat buruk, Ummu. Saya hanya bekerja. Samira menatapnya tajam, namun tenang. Aku tahu kamu gadis baik. Tapi, dunia ini tidak selalu menerima cinta yang datang dari arah yang tak biasa. Rani hanya bisa mengangguk. Malam itu, ia menangis dalam diam. Bukan karena dimarahi, tapi karena merasa makin jauh dari apa yang ia rasakan selama ini. Perasaan itu, cinta yang tumbuh diam-diam. Beberapa hari kemudian, Khalid pergi keluar kota selama seminggu. Rani kembali tenggelam dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi suasana di rumah makin dingin. Yasmina sering datang dan Samira menjadi lebih pendiam. Hingga suatu malam, telepon rumah berdering. Rani yang mengangkatnya karena semua sudah tidur. Suara di seberang membuatnya terdiam. Rani, ini aku, Khalid. Aku kangen. Rani menggenggam gagang telepon erat. Khalid, ini tidak pantas. Aku serius, Rani. Aku sudah bicara dengan ibu. Aku akan melamarmu begitu aku kembali. Rani membeku. Napasnya sesak. Ia tak tahu harus bahagia atau takut. Kamu yakin? Aku hanya pembantu. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak peduli. Yang penting, kamu tidak pernah merendahkan dirimu di hadapanku. Telepon itu menjadi titik balik. Esok paginya, Yasmina mendengar percakapan itu dari pelayan lain dan dengan cepat berita itu menyebar ke seluruh keluarga besar Al-Mahdi. Hari Jumat siang, saat Khalid kembali ke rumah, ia langsung mendatangi ibunya. Ibu, aku ingin menikahi Rani. Samira menatap putranya dalam hening. Apakah kau yakin ini bukan sekadar rasa iba? Khalid menggeleng. Ini cinta. Dan Allah menjadi saksinya. Di luar pintu, Rani berdiri mendengar semuanya. Namun, di balik tangis harunya, sebuah kekacauan mulai berembus. Keluarga besar menolak. Yasmina marah besar.
Dan malam itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang pria bersorban putih dengan ekspresi tajam datang ke rumah dan memanggil Rani. Kamu perempuan dari negeri jauh. Jika kau tidak segera pergi dari rumah ini, maka aib akan menimpa keluarga ini. Sore hari menjelang maghrib, langit riad memerah, pertanda hari akan segera tenggelam ke malam yang asing. Rani duduk terpaku di kamar kecilnya. Matanya sembab, napasnya berat. Ucapan pria bersorban putih itu masih menggema di telinganya. Jika kau tidak segera pergi dari rumah ini, maka aib akan menimpa keluarga ini. Itu bukan ancaman biasa. Itu adalah ultimatum dari salah satu paman besar keluarga Al-Mahdi, seorang tokoh agama yang sangat disegani. Sejak kabar niat Khalid menikahi Rani menyebar, keluarga besar seolah terbakar api malu. Keesokan harinya, Samira masuk ke kamar Rani. Wajahnya dingin, tapi ada keraguan di matanya. Rani, kamu gadis yang sangat baik. Tapi ini bukan tentang kamu, ini tentang kami. Keluarga ini tak bisa menerima aib dari sebuah keputusan yang dianggap melawan adat. Rani menahan tangisnya. Saya tidak pernah meminta untuk dicintai. Saya hanya bekerja. Samira menunduk. Aku tahu. Tapi aku minta, pergilah. Kami akan bayarkan sisa kontrakmu. Anggap saja ini tanda terima kasih. Tanpa suara, Rani mengemasi barang-barangnya. Hanya satu koper kecil berisi baju kerja, 2 jilbab lusuh, dan beberapa surat dari ibunya di Salatiga. Tangisnya sudah kering. Ia tahu semua ini bukan kesalahannya, tetapi ia tetap harus menerima hukuman dari cinta yang dianggap melawan langit. Khalid pulang terlambat malam itu. Ia langsung mencari Rani, tetapi kamar itu sudah kosong. Ibu, di mana dia? Suara Khalid bergetar. Samira menjawab lirih, dia sudah pergi. Ini demi keselamatanmu dan kehormatan keluarga. Khalid memukul meja. Kehormatan macam apa yang menindas perempuan yang tak bersalah? Hari itu, Riyadh menjadi gelap bagi dua hati yang saling mencintai. Di terminal bandara, Rani duduk sendiri menunggu pesawat menuju Jakarta. Tiket itu dibelikan Samira dengan uang yang banyak, tapi hati Rani tetap hampa. Sebelum naik ke pesawat, seorang petugas berseragam bandara mendatanginya. Maaf, apakah Anda Rani Aulia? Rani mengangguk. Ini ada titipan dari Tuan Khalid, katanya sambil menyerahkan amplop kecil dan sebuah kalung perak bertuliskan satu kata dalam huruf Arab, Asyidku, yang berarti kejujuran. Di dalam amplop, hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan Khalid, aku akan mencarimu. Kemanapun kamu pergi. Rani menahan isak. Ia tak tahu apakah itu harapan atau sekadar penghiburan yang manis. Tapi ia tahu, cinta sejati tidak pernah benar-benar pergi meskipun dunia memaksanya hilang. Dan saat pesawat lepas landas, di kursi 32A, seorang gadis dari Salatiga menatap keluar jendela. Hatinya patah, tapi doanya tetap utuh. Ya Allah, jika cinta ini fitnah, hapuskanlah. Tapi jika ini jalan dari MU, maka kuatkanlah aku hingga akhir. Setelah kembali ke Indonesia, Rani tidak langsung pulang ke Salatiga. Ia memilih tinggal sementara di rumah seorang kerabat jauh di Jakarta, berusaha menata hati yang hancur dan mencari kekuatan baru. Pekerjaan sebagai TKW di Arab memang telah selesai, tapi luka dan kenangan masih melekat kuat. Suatu sore, saat Rani sedang membantu membersihkan rumah, teleponnya berdering. Nomor asing terpampang di layar. Dengan sedikit ragu, ia mengangkatnya. Rani? Ini Khalid. Jantung Rani berdegup kencang. Khalid? Apa kabar? Aku sudah pulang dari Riyadh. Aku sedang di Jakarta, dan aku ingin bertemu denganmu. Rani terdiam. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah keluargamu? Keluarga memang sulit menerima, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kita berjuang bersama. Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang sederhana. Khalid menatap Rani dengan mata yang penuh harap. Rani, aku tidak peduli apa kata orang. Aku mau menikahimu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku cinta. Rani menunduk, kemudian mengangkat wajahnya. Aku juga cinta kamu, Khalid. Tapi aku takut. Takut kalau kita tidak kuat menghadapi semua ini. Khalid menggenggam tangan Rani erat. Kita tidak akan sendirian. Allah bersama kita. Hari-hari berikutnya menjadi masa perjuangan mereka berdua. Khalid menemui keluarganya, berusaha mengubah hati mereka perlahan-lahan. Rani juga belajar untuk lebih kuat menerima kenyataan dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang penuh tantangan. Namun, di balik semua itu, cinta mereka tumbuh makin dalam.
dari gadis desa yang miskin menjadi wanita yang berani memperjuangkan kebahagiaan. Dan dari pemuda kaya yang teguh hati, mereka berdua membuktikan bahwa cinta sejati mampu melewati segala rintangan. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan di Jakarta. Khalid terus berusaha meyakinkan keluarganya, tetapi penolakan masih tetap menggelayuti. Yasmina, dengan semua tipu daya dan hasutannya, makin gencar menyebarkan fitnah tentang Rani. Ia berkata kepada keluarganya, Rani hanya ingin merusak nama baik kita. Jangan percaya dia. Suatu malam, Khalid datang ke rumah Rani dengan wajah lelah. Rani, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Keluarga terus menekanku. Bahkan mereka bilang, aku harus memilih antara keluarga atau kamu. Rani menggenggam tangan Khalid erat. Kita harus sabar, Khalid. Allah memberikan ujian ini agar cinta kita semakin kuat. Aku percaya padamu dan aku percaya padanya. Khalid menatap mata Rani. Ada kekuatan dan keteguhan yang membuatnya yakin. Di tengah ujian itu, mereka tetap saling mendukung. Rani mulai membuka usaha kecil-kecilan, berjualan kerajinan tangan khas Salatiga yang ia bawa pulang. Khalid membantu menghubungkannya dengan teman-teman bisnisnya. Lambat laun, Rani mulai berdiri dengan kakinya sendiri. Suatu sore, saat mereka duduk bersama di sebuah taman kota, Khalid berkata, Rani, aku ingin menunjukkan sesuatu. Ia mengeluarkan cincin sederhana dari sakunya. Maukah kau menjadi istriku? Resmi di hadapan Allah dan keluarga kita. Air mata jatuh perlahan. Ya, Khalid, aku mau. Mereka berpelukan erat di bawah langit senja. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, cinta mereka kini semakin kuat dan siap menghadapi dunia. Hari itu pun tiba. Di sebuah gedung sederhana di Salatiga, meskipun jauh dari kemewahan istana, suasana penuh kehangatan dan doa mengisi ruangan. Rani mengenakan kebaya putih sederhana dengan senyum tulus di wajahnya. Khalid tampak gagah dengan setelan jas yang rapi. Meskipun tetap rendah hati, acara pernikahan mereka berlangsung hikmat, dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa sahabat. Samira juga hadir. Kini, wajahnya tampak lebih lembut. Ia mengulurkan tangan pada Rani. Selamat datang di keluarga kami, Rani. Rani mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Ummu. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Khalid menggenggam tangan Rani erat. Ini bukan akhir, tapi awal perjalanan kita. Bersama Allah, kita akan melewati semua rintangan. Di tengah pesta, Yasmina berdiri terpaku, melihat dengan mata yang tak lagi penuh kebencian, tapi sebaliknya, ada rasa hormat yang perlahan tumbuh. Malam itu, Rani dan Khalid duduk berdua di beranda rumah kecil yang akan menjadi tempat mereka memulai kehidupan baru. Rani menatap bintang di langit dan berbisik, Ya Allah, terima kasih telah menguatkan aku dan membawa kebahagiaan ini. Khalid menggenggam tangan istrinya. Aku bersyukur menemukanmu, Rani. Kita akan menulis kisah kita bersama, penuh cinta dan keberanian. Cinta yang dulu dianggap sebagai fitnah, kini menjadi kisah nyata yang menginspirasi. Dari seorang gadis miskin Salatiga menjadi istri seorang pria kaya di negeri asing, Rani membuktikan bahwa cinta dan doa bisa mengalahkan segala batas. Kisah Rani dan Khalid mengajarkan kita bahwa kehidupan penuh dengan ujian, dan terkadang kita harus melewati jalan yang sulit untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ketulusan hati, kesabaran, dan kepercayaan pada Allah menjadi kunci agar cinta dan harapan tidak pernah pudar meski menghadapi rintangan besar. Jangan pernah menyerah pada keadaan karena di balik kesulitan, pasti ada rahmat yang indah menanti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bahwa cinta dan doa mampu mengubah segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu menyukai cerita seperti ini dan ingin terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.